Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Healthies, ketemu lagi dengan saya Dinda di Info Podcast. Informasi, promosi, dan edukasi kesehatan berkolaborasi dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Oke Sobat Healthies, kondisi kedaruratan medis atau kondisi dengan membutuhkan pertolongan segera dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Nah, bagaimana cara menangani hal tersebut? Oleh karena itu sudah hadir di hadapan saya Dr. Ika Heriana dan juga Dr. Fikrotul Ulia MKM. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Sehat dok? Alhamdulillah. Oke, Dokter Ika sehat. Iya, Dokter Ika dan juga Dokter Ulia ya. Dokter Ika ini Sobat Healthies adalah Kepala UPTD PSC 119 kelas A ya Dok di Kota Depok, dan juga Dokter Ulia Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Rujukan dari Dinas Kesehatan Kota Depok. Oke, terima kasih Dokter Ulia dan Dokter Ika sudah hadir di Info Podcast. Baik, kita akan bahas terkait dengan 119 ya. PSC 119 itu apa sih dok? Boleh pelayanannya apa aja gitu, silakan dok. Ya, jadi PSC 119 itu, PSC itu P-nya public, S-nya safety, C-nya center. Jadi bahasa Inggris ya, Public Safety Center. Jadi kayak kalau puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Kalau ini sebenarnya pusat keselamatan publik. Publik itu masyarakat, pusat keselamatan masyarakat. Kalau disingkat juga puskesmas juga kali ya. Pusat keselamatan masyarakat. Jadi PSC 119 ya, safety center. Tapi ini untuk khusus medis. Kondisi medis. Kalau di luar negeri kan ada 111 gitu ya. Kalau di kita kebalik tuh 119. Nah, jadi kegawat daruratan medis gitu. Kalau kegawat daruratan yang lain, kita ada call center yang lain kan, 112 ya. Tapi kalau 119 tuh khusus kegawat daruratan medis. Nah, kegawat daruratan medis itu seperti apa? Itu yang biasanya mengancam nyawa. Ya, yang mengancam nyawa tuh biasanya yang mengganggu airway, breathing, circulation. Airway itu jalan nafas, pernafasan, sama sirkulasi. Jadi kayak tensinya tiba-tiba ngedrop, pingsan, nggak sadar gitu ya. Yang dimana itu kalau nggak segera ditolong, orangnya bisa cacat atau meninggal gitu. Oke, jadi dalam keadaan darurat gitu ya. Jadi Sobat Healthies, kalau dalam keadaan darurat medis nih sedang mengalami hal tersebut, baik anggota keluarga ataupun diri sendiri, boleh langsung menghubungi 119 begitu ya. Jadi call center begitu ya dok. Nah, dia bebas pulsa ya. Jadi bebas pulsa begitu ya. Jadi langsung aja hubungi 119. Jadi alurnya bagaimana itu dok? Kalau kita menghubungi 119, kemudian kita akan diarahkan seperti apa? Ya, jadi itu tadi ya, kasus kegawat daruratan medis itu segera hubungi 119. Nah, kan masyarakat awam tuh kan pasti bingung ya, ini gawat daruratan medis atau enggak gitu ya. Tapi kalau misalkan memang menemui suatu kekhawatiran tentang kondisi medis, silakan telepon ke 119. Nanti call centernya akan menerima panggilan teleponnya dan akan melakukan assessment. Ini kondisinya gawat darurat atau enggak. Kalau misalkan gawat darurat ya teman-teman pasti akan memberikan petunjuk harus ngapain. Jadi jangan ditelepon dulu, kami minta ambulan, tutup gitu, nggak boleh. Jadi tetap harus angkat. Terus misalkan kita melihat ada korban sebelah kita, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Itu teman-teman perawat, dokter dan bidan yang berjaga itu akan memberikan arahan sambil kita akan berjalan ke lokasi. Sama satu lagi Mbak, jadi bukan hanya gangguan pada pernafasan yang tensi dan segala macam, tapi juga kemarin Dinkes Depok di Dr. Ulia dan rumah sakit sekota Depok meluncurkan juga yang namanya detak sama desak. Jadi itu kondisi stroke dan serangan jantung yang dia tuh juga harus segera dibawa ke rumah sakit untuk dapat pertolongan. Juga satu lagi adalah kegawat daruratan psikiatri. Jadi kegawat daruratan jiwa, di mana kalau misalkan kita ngelihat ada orang dengan gangguan jiwa yang mengancam jiwanya atau jiwa orang lain. Nah, itu juga
kondisi gawat darurat medis. Tapi kalau misalkan kita melihat orang dengan gangguan jiwa ya, misalnya ketawa-ketawa, nggak ngapa-ngapain, nah itu bukan kondisi gawat darurat. Itu nanti yang mengancam ya dok? Mengancam nyawa itu termasuk gawat darurat. Tadi sudah di-spill sama Dokter Ika kalau ada program detak dan desak. Nah, itu keren banget tuh namanya ya. Boleh dijelasin nih Dokter Ulia, apa sih detak dan desak dan apa bedanya? Iya. Boleh izin menjelaskan Iya, ya, silakan, Mbak Dinda. Dok. Jadi Kota Depok itu jadi memang sesuai dengan profil kesehatan yang kita dapatkan dari olahan penyakit yang ada di rumah sakit, itu bahwa penyakit kardiovaskuler itu menempati penyebab ketiga kematian terbanyak di Kota Depok. Ya, jadi ada sekitar 3.000 orang yang meninggal di tahun 2023 waktu itu yang karena serangan jantung atau stroke. Jadi padahal ini di Kota Depok gitu ya. Nah, berangkat dari situ kita mencoba ya dengan sumber daya yang ada, kita punya 27 rumah sakit. Kemudian kita lakukan mapping mengenai kompetensi rumah sakit itu, sehingga akhirnya muncullah yang namanya detak dan desak. Ya. Kalau detak itu Depok Tangkas Kardiovaskuler. Ya, tapi kalau desak itu Depok Stroke Akut. Gitu. Ya. Itu. Jadi ada dua. Jadi jadi kita mapping mana saja kita memberikan petunjuk kepada masyarakat. Kalau ada gejala-gejala serangan yang akut, baik itu stroke maupun jantung, itu masyarakat dapat langsung membawa pasiennya itu ke rumah sakit yang paling lengkap fasilitasnya di Kota Depok. Iya, seperti Dan itu. dekat. Dan terdekat, ya, yang jadi mudah diakses. Jadi boleh ke rumah sakit mana aja gitu ya, yang terdekat ya dok. Dekat tapi mampu Yang menangani. Karena banyak yang belum mampu juga. Gitu. Jadi nggak semua rumah sakit, tapi nanti akan diarahkan begitu ya dok. Harapannya kan tepat sasaran ya, jadi tidak misalnya menuju ke rumah sakit A, ternyata di sana tidak mampu tata laksana untuk stroke dan jantung, ya akhirnya nanti dirujuk lagi seperti itu. Jadi karena kan memang ada golden period ya namanya. Jadi golden period itu masa emasnya untuk penanganan gejala stroke dan jantung, dan itu harus di bawah 90 menit harus sudah mendapatkan penanganan. Gitu. Gitu. Betul. Karena sebab itu maka lahirlah program detak dan desak tadi begitu ya dok. Depok Tangkas Kardiovaskuler dan Depok Stroke Akut. Jadi memang penyakit-penyakit tersebut yang memang membutuhkan pertolongan segera begitu ya dok. Oleh karena itu Depok juga tangkas sekali ya menanggapi hal tersebut gitu ya, dengan berkolaborasi tentunya dengan 119 ya dok. Bisa langsung telepon 119 begitu ya untuk menangani penyakit-penyakit tersebut gitu ya. Nah, balik lagi ke Dokter Ika. Kalau ngomong 119 ini ya dok, dari awal apa sih dok tujuannya, kemudian apa sih dasar dibentuknya PSC 119 itu? Iya, jadi sebenarnya kan kalau layanan itu tersedia di masyarakat, pemerintah nggak perlu nyediain ya. Iya kan? Betul. Kayak misalnya orang jualan sayur gitu kan, itu kan ada di masyarakat. Betul. Pemerintah nggak perlu dong jualan sayur gitu ya. Ya, pemerintah itu akan hadir ketika masyarakat nggak bisa menyediakan. Jadi sebenarnya memberi solusi ya gitu ya dok. Istilahnya kalau di ekonomi itu market failure ya dok. Terus ya nih ekonomi kesehatan. Ya jadi kalau misalnya layanan ambulan yang dia tidak gawat darurat, misalnya minta dijemput nih, itu kan dari rumah ke rumah sakit, itu banyak ya ambulan swasta yang nyediain gitu. Tapi kalau misalnya ada kegawat daruratan di tempat-tempat publik, misalnya di alun-alun, misalnya di terminal, di stasiun gitu kan, orang nggak tahu nih orang siapa, apalagi kalau dia sendirian gitu kan. Siapa yang mau bawa dia ke rumah sakit? Siapa mau nolong dia? Karena nggak ada
maka pemerintah harus menyediakan layanan itu. betul. Gitu. Termasuk misalnya kebakaran, itu kan sebenarnya termasuk layanan yang harus disediakan oleh pemerintah. Betul. Karena nggak ada swasta yang nyediain gitu kan. Ya filosofinya seperti itu. Makanya dibentuklah di Kementerian Kesehatan itu Public Safety Center 119 di semua kota idealnya. Oke. Tapi sampai saat ini sih belum semua kabupaten kota Oke. punya. Ya kita bersyukur Depok udah punya. Jadi 119 itu di tingkat pusat itu namanya National Command Center. Di provinsi juga ada. Kemudian di kabupaten kota Public Safety Center. Oh, Gitu. oke. PSC Ya, 119 intinya begitu ya, Dok? adalah kegawat daruratan medis. Oke. Jadi kalau misalkan ada yang nggak gawat darurat gimana? Ya kita akan mengarahkan. Kemudian ada ambulan siaga ya dan ambulan hibah yang betul. juga dari Pemkot Depok ke masyarakat itu berjejaring dengan kita. Jadi nanti tinggalnya di mana kita akan arahkan ke ambulan siaga tersebut. Oke, iya. Memang baru saya mau tanya nih, Dok. Bagaimana untuk aksesnya kan? Misalnya yang nelpon itu jaraknya jauh dengan 119 kantor pusatnya begitu ya, Dok. Bagaimana caranya biar ambulan itu datangnya segera begitu kan? Pasien kan tidak bisa menunggu lama. Jadi dengan kolaborasi ambulan siaga atau ambulan hibah yang sudah ada di masyarakat wilayah sekitar begitu ya, Dok. Cuma dengan catatan ambulan hibah ini memang nggak ada nakesnya ya. Kalau PSC 119 kan ada dokter, ada perawat, ada bidan. Jadi kalau ada kegawat daruratan ibu hamil gitu ya, melahirkan gitu ya, itu kita juga ada bidan. Tapi kalau ambulan hibah ini hanya driver aja, hanya supir aja gitu. Ya, tapi supir-supir ini, driver-driver ini sudah kita latih BHD gitu. Jadi berjejaring dengan kita itu kita latih bantuan hidup dasar. Kemarin 30 penerima ambulan hibah kita undang untuk kita latih bantuan hidup dasar gitu. Jadi sudah bisa melakukan pertolongan pertama lah minimal ya, Dok, untuk pasien-pasien dengan kegawat daruratan begitu ya. Dan cita-citanya memang kita semua warga Depok harus bisa bantuan hidup dasar. Oh gitu ya targetnya, Dok. Ya, siap. dan memang harusnya seperti itu. Karena di luar negeri pun begitu ya. Dari SD sampai orang kerja pun bantuan hidup dasar tuh selalu jadi dilatihkan gitu kan. Jadi karena apa? Karena yang paling cepat untuk menolong itu sebenarnya bukan kita, tapi orang di sekitarnya gitu. Kalau nunggu kita, waktu untuk orang meninggal nggak dapat oksigen itu cuma 4 menit. Gitu. Jadi singkat banget ya, Dok. Jadi ya orang di sekitarnya yang harus segera untuk melakukan pertolongan. Karena itu kita di setiap event nih, jadi kalau misalkan semua perangkat daerah atau semua warga nih bikin acara, silakan undang kita gitu ya. Kita mau edukasi nih, mesti kita akan bawa manekin ya. Manekin akan kita ajarin gitu, gimana kalau ada orang henti nafas, mijet jantungnya gimana biar moga-moga bisa berdetak lagi, bisa bernafas lagi gitu, Mbak Dinda. Betul. Wow. Jadi boleh nih ya, dapat ilmu baru nih, dapat insight baru kita Sobat Healthies. Jadi kalau misalnya warga Kota Depok, baik dari tingkat kecamatan, kelurahan atau RT RW ya, Dok, punya acara gitu, boleh ngundang Dinas Kesehatan, akan diberikan pembekalan terkait dengan bantuan hidup dasar gitu ya, Dok. Iya. Jadi harapannya warganya bisa saling tolong menolong begitu ya. Juga bukan hanya bantuan hidup dasar, Mbak Dinda. Apalagi, Dok? Ini dari detak dan desak nih, dokter-dokter dari rumah sakitnya juga berkenan untuk memberi edukasi tanda awal gejala stroke dan serangan jantung. Jadi free bisa ya? Juga ya, Dok. Itu bagian dari kemitraan rumah sakit ya. Jadi betul. Rumah sakit juga punya punya insight untuk mengedukasi masyarakat juga gitu, sehingga harapannya itu yang memang mampu di penanganan awal yang benar itu akan membuat penanganan selanjutnya akan lebih bagus. Jadi kan mengurangi kecacatan ya. Dan bisa sih sampai rumah sakit, tapi ternyata sudah terlambat malah jadi lumpuh. Padahal sebenarnya sekarang stroke itu dengan ada obat namanya alteplase itu kalau suntiknya itu di bawah 2 jam itu
dia akan bisa pulih lagi tanpa gejala sisa. Oh, gitu Iya, ya. jadi yang orang anggapannya stroke itu pasti nanti pulang dari rumah sakit itu bawa tongkat itu, sekarang sudah mulai disosialisasikan ya, bahwa memang ada obat baru nih yang bisa bisa diberikan dengan catatan harus kurang dari 2 jam. 2 jam Iya. Sudah masuk obatnya. Sudah masuk obatnya. Oke, jadi memang harus cepat Iya, ya Dok kondisi makanya seperti memang ini ya. Jadi memang warga Kota Depok nih khususnya memang harus teredukasi begitu ya Dok terkait dengan keselamatan warga atau pasien-pasien yang terkena stroke gitu atau serangan jantung gitu ya. Jadi boleh jangan segan-segan untuk mengundang Puskesmas atau rumah sakit dan juga PSC 119 atau Dinas Kesehatan ya, agar masyarakat di Kota Depok harapannya semua teredukasi terkait ini gitu ya Dok. Ya, balik lagi nih untuk masalah pembiayaan. Nah, kadang kan masyarakat banyak banget nih yang nanya ya, bayar nggak sih gitu ya. Kalau nelpon 119 takutnya aduh kena biaya berapa gitu ya, panggil ambulan gitu ya. Gimana nih Dok? Silakan. Ya, jadi kalau untuk pembiayaan, jadi untuk penggunaan dari tadi ya udah disampaikan Dokter Ika untuk penggunaan pemakaian pulsa ya, untuk telepon ke 119 itu bebas pulsa, ya, free ya Dok. Free, jadi bebas pulsa. Jadi nggak Asal ada lagi sinyal. asal ada sinyal, benar. Yang penting Jadi ada nyambung ya, sinyal, Dok. nyambung. Gitu. Jadi nggak perlu takut kehabisan pulsa. Oke. Selama memang ada sinyal, insya Allah bisa. Dan terkait biayanya juga free, gratis. Alhamdulillah. Asal gawat darurat ya. Asal gawat darurat, Gawat darurat ya. medis. Ya. Jadi sesuai asesmen itu. Oke, gitu. jadi akan ditanya lebih lanjut juga sama operator di 119 begitu Iya. ya Dok. Dan juga Oke. terkait pembiayaan pelayanan kesehatannya di rumah sakit ya, karena Depok itu sudah UHC Iya, ya, udah betul. Universal Health Coverage, jadi nggak perlu lagi takut-takut biayanya berapa, karena begitu masuk rumah sakit dan memang tidak aktif BPJS-nya itu bisa langsung diaktifkan ya, jadi Oke. free juga nanti jadinya pembiayaannya. Oke, jadi biayanya free gitu Iya, ya Dok. jadi ditanggung oleh pemerintah Kota Depok. Masya Allah, keren banget pemerintah Kota Depok. Jadi warga Kota Depok jangan ragu lagi kalau ada kondisi kedaruratan medis nih ya, langsung saja telepon 119. Semuanya free ya, dari mulai pulsa, kemudian juga ambulan dan juga pelayanan di rumah sakitnya juga free ya, karena sudah UHC tadi ya, Universal Health Selama Coverage ya. KTP Depok ya, Selama Mbak. KTP Depok, jadi jangan lupa bawa KTP gitu ya Dok. Nah, yang penting sudah jadi warga Depok. Nah, Iya, ini itulah keunggulannya jadi warga Kota Depok Iya, ya Dok. betul. Iya. Tapi ini Gimana, Dok? yang harus jadi warga Kota Depok itu kalau free rumah sakitnya. Mm. Kalau free pelayanan PSC-nya itu nggak memandang KTP Mbak Dinda. Oke, Ya, siap jadi kan siap kalau siap. ada korban kecelakaan lalu lintas atau ada gangguan serangan jantung di terminal, di stasiun, itu kan bisa menimpa siapa aja, KTP Betul, mana betul, aja betul. gitu. Kalau kita hanya memandang KTP Depok, ya kasihan yang Betul, kalau betul, kita betul. jalan-jalan ke Papua misalnya, hanya orang Papua yang ditolong gitu kan. Iya iya Dok. Repot ya. Oh, Ya, betul. jadi memang kalau kegawat daruratan itu tidak memandang KTP. Oke, Itu oke. jadi asal dia terjadi di wilayah Kota Lokasinya. Depok, lokasi dia di Kota Depok, ya, Lokasinya. akan kita layani. Kita layani. Tapi kalau yang nelpon misalkan kejadiannya ternyata di Bogor atau di Jakarta, kita akan alihkan ke PSC setempat. Oh gitu Gitu. bisa ya Dok. Iya. Oke, jadi tetap teleponnya 119 nanti Iya. dialihkan ke wilayah terdekat Ya, gitu di ya Dok. ambulan kota setempat yang akan. Oke, baik. Jadi tetap teleponnya langsung 119 aja ya kalau ada kondisi kedaruratan medis. Tadi kan sudah kita bahas terkait dengan detak dan juga desak nih ya. Ada detak itu penyakit jantung, kalau desak stroke gitu ya Dok. Nah, apa sih tanda-tanda atau gejala penyakit jantung dan juga penyakit stroke? Dok? Iya. Boleh dijelaskan Dr. Boleh Ulia? ya, dijelaskan. Jadi ya ini memang salah satu
fungsi kita membangun detak dan desak itu yang pertama memang membangun awareness ya Mbak ya. Jadi betul. awareness masyarakat apa saja sih gejala-gejala dari serangan jantung dan juga serangan stroke. Jadi buat masyarakat yang memang mengenali gejala-gejalanya itu harap segera ke rumah sakit ya. Jadi kalau gejala stroke itu ada namanya tagline, segera ke RS. Apa tuh Dok kepanjangannya Dok? Kalau segera itu kalau senyumnya. Kalau sudah senyum jadi miring sebelah, nah itu berarti salah satu gejala stroke. Dicurigai ya, betul. Kemudian G itu gerak. Ya, jadi kalau gerakannya misalnya kan kalau stroke rata-rata lumpuh ya, separuh separuh lumpuh separuh. Nah itu juga salah satu tandanya. Kemudian ra itu bicara. Bicaranya udah mulai ya pelo ya Dok. Ya, betul, atau betul. bicara kadang kalau stroke yang non hemoragik yang bukan perdarahan itu salah nyebut Mbak. Jadi misalnya dia mau bilang itu pisau, ambilin pisau, padahal sebenarnya sendok misalnya. Itu udah ada gangguan di gangguan sarafnya. Itu juga gitu. salah satu tandanya. Segera gitu ya. Terus Dok? Terus ke itu kebas, kesemutan. Jadi kalau masih awal-awal biasanya gejalanya nggak langsung lumpuh, tapi kesemutan. Di mana aja tuh Dok kesemutan? Biasanya tuh di tangan, kaki gitu ya. Baik. Jadi itu dan itu semuanya separuh ya Mbak ya. Sebagian gitu ya. Satu sisi, betul. Bukan kesemutan cuma di ujung jari gitu kan. Atau dua-duanya kesemutan gitu, nanti bilang stroke. Satu sisi. Atau habis dari duduk di bawah tuh kesemutan nggak juga gitu ya Dok. Gitu, nanti semua ke rumah sakit. Selanjutnya ada R. R itu rabun. Jadi kalau penglihatannya udah mulai nggak jelas gitu ya, tiba-tiba gitu ya, tanpa sebab yang jelas, itu segera saja. Terus S itu sakit kepala. Sakit kepala yang hebat. Gitu, yang sampai muntah-muntah itu biasanya. Karena itu salah satu tanda tekanan dalam otaknya itu meningkat. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi segera ke RS. Jadi Sobat Healthies, kalau ada tanda gejala segera ke RS yang tadi dijelaskan sama Dokter Ulia, segera saja telepon 119 gitu ya. Betul. Atau kalau ada keluarganya, ada kendaraan, langsung aja dibawa ke rumah sakit. Betul. Nah, rumah sakit mana aja Dok? Nah, rumah sakitnya mana aja? Jadi kalau stroke itu Mbak, jadi terkait detak dan desak kan sebenarnya hampir mirip ya jantung sama stroke ini. Jadi kita sebenarnya sedang mencoba, mimpi kita itu pengen kita itu ada namanya Angel Stroke City, Angel City. Jadi ada badan di dunia NGO itu yang memang dia itu membantu kita untuk membuat kota ini aware terhadap stroke. Jadi syaratnya itu memang ada 10 rumah sakit ya yang memang mampu untuk tata laksana stroke dan keberhasilan untuk penanganan stroke-nya juga tinggi. Jadi tidak hanya saya mampu gitu, tapi memang secara kompetensi kemudian pada saat dilakukan penilaian itu dia memang ada bukti bahwa dia sudah menangani stroke dengan baik gitu. Jadi kalau saat ini memang sudah ada 10 rumah sakit di Kota Depok ya yang untuk stroke. Jadi kalau kita ada rumah sakit tipe B itu ada RSUI. RSUI. Kemudian Rumah Sakit Hermina Depok. Rumah Sakit Jantung Diagram. Kemudian Rumah Sakit Sentra Medika Cisala, ya. Kemudian 2 RSUD kita, ya, RSUD Asa dan Kisah. Kemudian Rumah Sakit Bakti Yuda dan Rumah Sakit Bayangkara Brimob. Ya. Ditambah lagi ada satu lagi Rumah Sakit Permata. Jadi rumah sakit tersebut ya Dok? 9. Satu lagi
rumah sakit Alia. Oh, Alia Hospital. Alia Karena Hospital ada rumah ya. sakit ya tipe B. Jadi seperti itu. Oke. Ya, jadi kita mencoba membangun awareness di situ. Tapi kalau untuk jantung, untuk yang terkait ada obat yang dimasukkan dalam 2 jam itu bisa menghindari ya dari serangan jantung, itu ada 4 ya. Jadi untuk terkait detak ya, jadi ada 4 rumah sakit yang mampu melaksanakan primary PCI 24 jam 7 hari seminggu ya. Jadi nonstop. Yang pertama mungkin Rumah Sakit Jantung Diagram, kemudian RSUI, Rumah Sakit Hermina Depok, dan Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok. Ya, tetapi memang kalau Mitra Keluarga Depok belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sebenarnya ada satu lagi Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak, tapi memang belum 24 jam ya, seperti itu. Oke, jadi sudah banyak rumah sakit di Kota Depok ya yang memang concern atau menangani dengan cepat penyakit stroke dan juga jantung ya gitu ya. Nah, tadi belum di info ini Dok, kalau jantung itu tanda-tandanya seperti apa nih serangan jantung atau nyerinya seperti apa sih Dok, boleh diinformasikan? Ya, kalau serangan jantung ya orang masih banyak mengenalnya sebagai angin duduk ya. Nah, itu yang sering terlambatnya di situ. Jadi dianggapnya masuk angin biasa karena memang gejalanya memang keringat dingin ya, berdebar-debar, sesak di dada ya. Jadi masih dianggap kadang mah gitu ya. Kadang sakit mah gitu. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu gejala jantung. Jadi kalau ada yang berdebar-debar, kemudian sesak, terutama di dada kiri, ya ditambah keringat dingin, nggak bisa aktivitas, itu segera itu kemungkinan besar adalah serangan jantung. Iya, gejala jantung ya. Iya, dan Dok, itu dalam serangan 90 jantung. menit harus sudah tertanganin. Oke. Gitu. Jadi jangan kerokan dulu gitu. Betul ya. Biasanya ya dikira masuk angin, kerokan dulu, pijetan dulu. Lama ya, lewat 90 menit ya. Dok. Iya. Sama nyeri dadanya kayak nggak bisa ditunjuk, kayak Oke. kayak ketekan benda berat gitu kayak. Terus kadang-kadang tembus ke punggung, kadang-kadang kerasa sampai lengan kiri, sampai leher gitu ya Dok ya. Nyeri banget gitu ya Nyeri. Dok. Mungkin nyeri yang belum pernah dirasakan sebelumnya kali ya, bagaimana Dok? Ya, yang jelas nggak bisa ditunjuk itu gitu kan. Oke. Kalau misalnya sakit gitu kan, oh ini di sini sakit gitu. Itu tuh kayak apa ya, kalau orang Jawa itu bilangnya tindian ya, apa erep-erep ya. Kalau di sini bilangnya. Ya itu ya, kayak kalau kita tidur terus kayak mimpi buruk itu loh, apa itu? ketindihan gitu Ketindihan, ya, Dok. ketindihan ya kalau di sini ya. Oh gitu, sama keringat Jadi, dingin nggak- gitu ya nggak Dok. nyaman aja. Katanya Oke. sampai bajunya basah ya Dok ya. Gitu ya, jadi jangan dibiarkan, jangan dikira masuk angin Iya. gitu ya Dok. Segera saja menghubungi 119 ya, atau langsung ke rumah sakit terdekat begitu ya Dok. Nah, kalau sedemikian membahayakan penyakit jantung dan juga stroke gitu ya, apakah ada pencegahannya Dok? Nah, gimana nih, boleh Ya, Dokter? boleh Dokter Ika mau menyampaikan. Ya itu makanya kalau ada event-event masyarakat membuat arisan, majelis taklim gitu, Betul. silakan nanti Kontak mengundang rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan kita ya, nanti akan lebih detail lagi dijelaskan. Tapi yang jelas kalau masih sehat jangan sampai kena diabetes sama hipertensi. Iya, Ya, karena betul dua ya. penyakit itu ya Dok ya, yang faktor risiko terjadinya serangan jantung dan stroke gitu. Nah, caranya gimana? Nah, Mbak Dinda nanti yang jelasin. Biar nggak kena diabetes sama hipertensi. Iya ya, sudah sering saya informasikan sepertinya di info podcast ya. Caranya adalah cerdik gitu ya Dok ya, dengan perilaku hidup bersih dan sehat tentunya ya. Sobat Healthies, kita ingatkan kembali, cerdik cek kesehatan, enyahkan asap rokok, rajin olahraga, diet yang seimbang, istirahat cukup, dan juga kelola stres begitu ya Dok ya, untuk mencegah penyakit-penyakit tidak menular ya. Kalau sudah kena diabetes sama hipertensi, ya harus minum obat dengan teratur. Betul. Karena kalau nggak minum obat teratur, itu justru itu yang menyebabkan pembuluh darahnya cepat rusak, dan itu yang menyebabkan diabetes, stroke dan jantung. Kan yang serangan jantung yang mematikan yang tadi dibilang Dokter Ulia tadi,
yang akan dilakukan primary PCI. Primary PCI itu apa sih gitu? Iya, Itu kan apa tuh? pembuluh darahnya kan kesumbat ya. Kesumbat, terus habis itu dilakukan primary PCI itu sumbatannya tuh dijeblos gitu loh, Pak. Oh, Dilonggarin lagi. Biar lancar lagi gitu biar, ya, Dok. biar otot jantungnya yang nggak kena aliran darah karena tersumbat itu kena aliran darah lagi, jadi otot jantungnya nggak rusak. Oke. Kalau otot jantungnya rusak, jantungnya nggak bisa berdetak. Kalau nggak Iya, berdetak kan betul, bisa betul, meninggal. Kalau stroke juga gitu, otak pembuluh darahnya kesumbat gara-gara pembuluh darahnya rusak gara-gara dua penyakit itu, diabetes dan hipertensi, kesumbat. Itu kalau nggak segera dibuka sumbatannya pakai artroplasty tadi ya, itu nanti otaknya itu jadi rusak, sel-sel otaknya. Kalau sel-sel otaknya rusak akan timbul kecacatan. Itu. Jadi kalau kenapa ada golden period, kenapa harus segera dilakukan intervensi itu biar sumbatannya nggak lama-lama. Betul. Kalau sumbatannya terlalu lama, otot sekitarnya Udah jadi terlanjur mati. terlanjur rusak. Begitu, Tapi kalau siap, segera sumbatannya itu dijeblos nih, kan otot sekitarnya, sel otak sekitarnya dapat oksigen lagi, dapat darah lagi, dia nggak jadi rusak. Gitu. Oke, betul sekali ya. Jadi kalau sudah terkena diabetes atau hipertensi, jangan lupa minum obat teratur gitu ya, karena memang banyak sekali kontrol rutin ke pelayanan kesehatan terdekat begitu ya, Dok. Karena masih banyak sekali pasien-pasien hipertensi yang minum obatnya jarang-jarang gitu ya, Dok. Nah, alasannya nanti banyak banget minum obat nanti ginjalnya kena. Ya, justru justru karena itu. nggak minum obat nanti Jadi tambah rusak komplikasi semua, ya, Dok, betul. gitu ya. Iya, baik. Nah, terakhir nih seru sekali obrolan kita nih Dokter Ulia dan Dokter Ika. Apa sih pesan-pesannya untuk masyarakat Kota Depok? Boleh Dokter Ulia dulu. Ya. Boleh, pesannya jadi memang tetap ya mencegah itu lebih baik dari mengobati ya. Jadi kalau tadi disampaikan kalau kita tidak mau sakit ya kita berperilaku hidup sehat ya dengan germas ya. Betul. Ya betul. Tapi kalau misalnya kita sudah sakit itu lakukan deteksi dini ya, kemudian kita berobat ke puskesmas ya, jangan sampai kita akhirnya jadi komplikasi dan harus berobat ke rumah sakit. Betul ya seperti sekali. itu ya. Jadi intinya itu pencegahan itu yang paling utama. Betul. Kalau Dokter Ika boleh nih, Dok, kasih pesan-pesannya untuk warga Kota Depok. Nambahin aja, kalau Ya. misalnya udah terlanjur nih ya, diabetes, hipertensi gitu ya, terus sudah minum obat teratur gitu ya, tapi misalnya nih sakitnya udah lama gitu, ternyata udah terlanjur ada penyumbatan, harus mengenali tanda awal, gejala, tanda bahaya, gejala dari stroke dan Oke. serangan jantung. Gitu, Oke, ya. yang tadi sudah diinformasikan ya sama Dan Dokter segera ke rumah sakit yang mampu tata laksana stroke, mampu tata laksana serangan jantung. Kalau nggak ada yang nganterin, boleh telepon 119. Oke, ya jangan Ya, ragu ya. Jadi nggak usah lagi nunggu-nunggu bapaknya datang, siapa datang gitu ya. Setiap Ke rumah memang. sakit dulu. Yang penting itu self awareness dari masyarakat itu yang coba kita bangun ya, Mbak Dinda ya. Betul Jadi sekali. untuk mengenali penyakit-penyakit yang memang fatality-nya cukup tinggi ya. Oke, jadi jangan menunggu lama kalau memang sudah ada tanda-tanda atau gejala serangan jantung ataupun stroke gitu ya. Langsung saja ditangani dengan segera, telepon 119 kalau tidak ada transportasi begitu ya, Dok, atau langsung ke rumah sakit terdekat gitu ya, atau pelayanan kesehatan terdekat ya. Oke, baiklah, terima kasih banyak Iya. Dokter Ulia dan juga Dokter Ika. Banyak sekali ini informasi kesehatan yang kita dapatkan ya, Sobat Healthies. Terima kasih, semoga sehat sama-sama. selalu. Makasih udah diundang. Iya, sama-sama Dokter Ika dan Dokter Ulia. Oke, Sobat Healthies, demikianlah tadi info podcast terkait dengan informasi PSC 119 dan juga program Detak dan Desak di Kota Depok. Baiklah, senang sekali saya kehadiran Dokter Ulia dan Dokter Ika sebagai penutup info podcast tahun 2024. Oke, Sobat Healthy, sampai ketemu di episode berikutnya di tahun 2025. Sampai jumpa. Dah. Info podcast Sehat bersama pasti bisa.